Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kali ini saya akan berikan ulisan partai yang dimainkan pada turnamen kandidat tahun 1962 yang diadakan di Islandia, tepatnya di kota Curaçao. Turnamen ini untuk menentukan siapa penantang juara dunia bertahan saat itu, yaitu Mikhail Botvinnik. Seperti kandidat turnamen sebelumnya kawan-kawan, turnamen ini diikuti oleh 8 pemain. Dengan format yang sama, di sini 8 pemain itu adalah Grandmaster Tigran Petrosyan, Paul Keres, Efim Keller, Robert James Fischer atau Bobby Fischer, Viktor Korchnoi, Palbenko, Michael Tal, dan Miroslav Philips. Di video ini saya akan ulas salah satu partai dari Bobby Fischer saat berhadapan dengan Viktor Korchnoi. Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainan mereka. Di sini Bobby Fischer memegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Viktor Korchnoi bermain dengan pion D6. Sepertinya Viktor Korchnoi bermain dengan pitch defense. Pion D4, kuda F6, kuda C3, dan pion G6. Di sini kita dapati pitch defense dari Viktor Korchnoi. Permainan dilanjutkan Bobby Fischer dengan pion F4, bermain dengan variasi Austrian attack system, gajah hitam G7, kuda putih F3, dan Viktor Korchnoi pun rokade pendek. Di sini lanjutan bagi putih yang cukup populer. Di langkah berikutnya adalah gajah petak terang ke D3 ataupun gajah petak gelap ke E3. Bobby Fischer memilih variasi gajah ke E2. Dan pion C5, lanjut Korchnoi langsung menyerang pion pusat hitam. Pion pukul pion, Viktor Korchnoi tidak langsung pukul balik menggunakan pion untuk menghindari pertukaran menteri. Dia menggeser menterinya ke A5 untuk mengepin kuda. Di sini tujuan di langkah berikutnya adalah menteri akan pukul pion C5 ataupun kuda yang akan pukul pion di E4. Di sini Bobby Fischer memilih untuk rokade pendek. Menteri pukul pion skak, raja ke H1. Viktor Korchnoi melanjutkan pengembangan kuda C6. Kuda putih ke D2 berniat untuk lompat kembali ke petak B6 untuk mengancam menteri. Dan pion A5. Respon dari Viktor Korchnoi mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan di langkah-langkah berikutnya. Bobby Fischer pun meresponnya dengan pion A4. Coba lihat kawan-kawan, setelah putih memainkan pion A4 ini, petak B4 menjadi petak lemah. Langkah ini dimanfaatkan oleh Korchnoi menempatkan kudanya di B4. Kuda putih ke B3 mengancam menteri. Menteri mundur ke B6. Viktor Korchnoi tetap menjaga posisi menterinya berada di diagonal petak gelap untuk mengontrol petak E3. Agar gajah petak gelap putih tidak berani menempati petak E3. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Pion G4, lanjut Bobby Fischer. Sebuah langkah yang cukup agresif. Bobby Fischer memulai inisiatifnya untuk menyerang pertahanan Raja Hitam. Tentu untuk membongkar struktur Piacento pada pertahanan seperti ini kawan-kawan, dibutuhkan beberapa pion untuk membongkarnya. Seringkali Bobby Fischer memainkan badai pion untuk membongkar struktur Piacento lawan. Kita sudah menemui momen-momen yang cukup menarik kawan-kawan di game kali ini. Coba temukan langkah berikutnya dari Viktor Korchnoi untuk merespon langkah pion G4 ini. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah dari Viktor Korchnoi ini? Langkah Viktor Korchnoi ini sedikit membuat shock bagi Bobby Fischer. Viktor Korchnoi membuat pengorbanan gajah pukul pion. Gajah putih pukul gajah hitam, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan Viktor Korchnoi melanjutkan langkahnya kuda pukul pion C2 mengancam beteng. Sekaligus membuka open serangan bagi menterinya untuk mengincar kuda B3. Kuda putih ke B5 oleh Bobby Fischer menutup akses bagi menteri hitam untuk mengancam kuda B3. Kuda hitam pukul beteng, kuda pukul kuda, dan menteri hitam ke C6 mengincar pion E4.
pion F5 lanjut Bobby Fischer. Langkah ini untuk membuka akses bagi menterinya untuk melindungi pion E4 sekaligus pion F5 ini digunakan untuk membongkar pertahanan Fianchetto hitam. Di samping itu, diagonal petak gelap bagi gajahnya terbuka. Viktor Korchnoi meresponnya dengan menggeser menteri ke C4, kali ini mengincar beteng F1 serta pion A4. Kali ini, Bobby Fischer tidak bisa melindungi keduanya. Bobby Fischer melindungi betengnya dengan menteri F3. Viktor Korchnoi pun pukul pion A4, menggarpu kedua kuda putih. Dengan melakukan pengorbanan perwira di langkah ke-14 tadi kawan-kawan, hitam mendapatkan kompensasi 3 pion dari putih, sekaligus mendapatkan tempo untuk menyerang. Kita lanjut langkah berikutnya oleh putih. Kuda putih ke C7 mengancam beteng. Viktor Korchnoi tidak menyelamatkan betengnya terlebih dahulu, mungkin menggeser ke petak C8, tapi memukul kuda di A1 terlebih dahulu. Apa jadinya kawan-kawan apabila hitam menggeser betengnya ke C8 terlebih dahulu sebelum memukul kuda di A1? Kuda putih akan lompat ke D5 untuk memberikan ancaman skak dengan pukul pion E7. Bila menteri hitam tetap melanjutkan pukul kuda di A1, kuda akan pukul pion E7 skak, menggarpu beteng, raja ke H8, pion F6 mengancam gajah. Jika gajah pukul pion F6, menteri akan pukul gajah skak mat. Dan apabila di sini hitam bermain dengan pion H5 untuk membuka ruang bagi rajanya, pion akan pukul gajah skak setelah raja pukul pion, menteri ke F6 skak, raja ke H7, dan kuda putih pukul beteng. Variasi ini akan membuat hitam kalah. Pada posisi seperti ini kawan-kawan, Viktor Korchnoi tidak menyelamatkan betengnya. Dia langsung pukul kuda di A1. Begitu juga dengan Bobby Fischer, tidak memukul beteng yang ada di A8 ini. Padahal kuda pukul beteng A8 ini merupakan langkah terbaik di posisi seperti ini. Hitam akan melanjutkan beteng pukul kuda, pion F pukul pion G6, dipukul balik dengan pion F, putih bisa melanjutkan menterinya ke F7 skak. Setelah raja ke H8, menteri putih bisa pukul pion E7. Di langkah berikutnya, putih bisa memilih pion D6 ataupun pion D7. Akan tetapi kawan-kawan, di posisi seperti ini, Bobby Fischer lebih memilih melangkahkan kudanya ke D5. Ancamannya seperti yang saya tunjukkan tadi, kuda akan pukul pion E7 untuk skak raja hitam. Selanjutnya, pion akan didorong ke F6. Viktor Korchnoi mengantisipasi rencana Bobby Fischer dengan menggeser betengnya ke E8 untuk melindungi pionnya di E7 ini. Bobby Fischer melanjutkan gajah ke G5, mengincar pion di E7, sekaligus membuka open serangan bagi menteri hitam di A1. Menteri pukul pion, gajah pukul pion E7, gajah hitam ke E5, beteng putih ke F2 mengancam menteri, menteri ke C1 skak, ditutup kembali dengan beteng, menteri hitam ke H6. Memberikan ancaman skak mat dengan pukul pion di H2. Pion didorong oleh Bobby Fischer ke H3. Pion G pukul pion F5. Gajah pukul beteng. Beteng pukul gajah. Kuda ke E7 skak. Raja ke H8. Kuda pukul pion mengancam menteri. Menteri bergeser ke E6. Bobby Fischer melanjutkan langkahnya menggeser beteng ke G1. Viktor Korchnoi mendorong pion di lajur A, mempersiapkan pionnya untuk segera promosi. Sebetulnya sampai langkah ke-30 ini kawan-kawan, posisi ataupun variasi Bobby Fischer sudah kalah telak, baik dari jumlah pion ataupun kualitas perwira. Sudah tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Bobby Fischer. Bobby Fischer sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memberikan tekanan pada Raja Hitam ataupun menghentikan laju pion hitam di sayap menteri. Tapi Bobby Fischer tidak mau menyerah, dia tetap melanjutkan langkahnya
dengan beteng ke G4. Viktor Korchnoi melanjutkan menterinya ke B3, menantang untuk bertukar menteri. Pertukaran ditolak, menteri putih ke F1, pion A3, beteng ke G3 mengancam menteri. Dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan, langkah pamungkas dari Viktor Korchnoi yang membuat Bobby Fischer menyerah. Silakan kawan-kawan pause video ini untuk beberapa detik. Coba temukan langkah pamungkas atau langkah kemenangan dari Viktor Korchnoi yang membuat Bobby Fischer menyerah. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah kemenangan dari Viktor Korchnoi? Langkah kemenangan Viktor Korchnoi adalah mengorbankan menterinya pukul beteng. Langkah ini membuat Bobby Fischer menyerah di langkah ke-33 ini. Walaupun di langkah berikutnya kuda pukul menteri, putih akan kesulitan menghentikan laju pion di lajur A ini untuk segera promosi. Dan saya akan tunjukkan variasi ataupun langkah blunder dari hitam pada posisi seperti ini. Jika hitam melakukan langkah gajah pukul kuda, ini adalah langkah blunder yang memberikan kesempatan putih untuk mendapatkan draw atau remis, yaitu menteri putih akan ke F6 skak, raja hanya bisa ke G8, menteri ke G5 skak, raja ke H8, menteri ke F6 skak, raja ke G8, dan permainan pun akan remis. Tentu dalam posisi seperti ini, langkah terbaik yaitu mendorong pion A5, tidak memukul kuda dengan gajah. Itulah kawan-kawan permainan dari Bobby Fischer melawan Viktor Korchnoi di turnamen kandidat tahun 1962. Sayangnya kedua pemain ini berada pada posisi keempat dan kelima di kandidat turnamen ini, sedangkan untuk juaranya yaitu Tigran Petrosyan yang berhak menantang Mikhail Botvinnik di tahun 1963. Dan Petrosyan pun berhasil mengalahkan Mikhail Botvinnik menjadi juara dunia baru di tahun 1963. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga video tadi bisa menghiburkan kalian semua dan memberikan inspirasi dalam bermain catur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.